Selamat datang di Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kota Kuala Kapuas yang berjarak sekitar 140 km arah selatan dari Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dan 40 km arah tenggara dari Kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 17.070,39 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 417.403 jiwa serta memiliki 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 214 desa. Kabupaten Kapuas pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur suhu kotanya berkisar 21 sampai dengan 36 derajat Celcius. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau yaitu di Kecamatan Basarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan yaitu di Kecamatan Timpah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu di Kecamatan Kapuas Timur. Masjid terbesar yang menjadi kebanggaan umat muslim di Kota Kuala Kapuas yaitu Masjid Agung Al-Mukarram Amanah yang berada di Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas. Masjid Agung Al-Mukarram Amanah ini juga berfungsi sebagai Islamic Center. Selanjutnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani terdapat Masjid Agung Darul Mutakin yang juga menjadi salah satu masjid terbesar di Kota Kuala Kapuas. Tidak jauh dari Masjid Agung Darul Mutakin, di Jalan Es Parman terdapat tempat ibadah umat Kristiani yaitu Gereja Sinta yang menjadi gereja terbesar yang ada di Kota Kuala Kapuas. Pada Jalan Kapten Pierre Tendean terdapat rumah ibadah bagi umat Katolik yaitu Gereja Santo Matius. Selanjutnya yaitu Gereja Immanuel GKM Mandomai yang didirikan pada tahun 1855 yang berada di Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, yang menjadi gereja pertama dan tertua di Kalimantan Tengah. Di Kecamatan Basarang terdapat Pura Jagatnata yang menjadi salah satu tempat ibadah bagi umat Hindu di Kabupaten Kapuas. Balai Basarah Panampung Penyang menjadi rumah ibadah bagi umat Hindu Keharingan yang terletak di Jalan Melati, Kota Kuala Kapuas. Di Kabupaten Kapuas terdapat beberapa gedung pertemuan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau acara seremonial yang cukup representatif. Salah satu yang terbesar diantaranya adalah Gedung Pertemuan Umum Manggatang Tarung yang terletak di Jalan Garuda, Kota Kuala Kapuas. Di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kuala Kapuas terdapat salah satu tempat menginap yaitu Guest House Kota Air yang dipergunakan sebagai tempat beristirahat para tamu penting pemerintah Kabupaten Kapuas dan masyarakat umum dengan pemandangan Sungai Kapuas. Kabupaten Kapuas diapit oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas Murung yang memiliki panjang 66,38 km dan Sungai Kapuas dengan panjang 600 km. Di atas Sungai Kapuas terdapat jembatan Pulau Telo yang menghubungkan Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, dengan Desa Pangkalan Rekan, Kecamatan Basarang sepanjang sekitar 600 meter. Selain itu, di Kota Kuala Kapuas terdapat beberapa taman yang indah, di antaranya adalah Taman Kartini yang terletak di Jalan RA Kartini. Taman ini dibangun pada tahun 2009 yang lokasinya berada tepat di samping rumah jabatan Bupati Kapuas. Berikutnya adalah Taman Daun yang terletak di persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Tambun Bungai, Kota Kuala Kapuas. Suku penduduk asli Kabupaten Kapuas adalah suku Dayak yang berdasarkan sejarahnya bertempat tinggal dalam satu rumah panggung panjang yang terbuat dari kayu ulin yang dikenal dengan nama Rumah Betang. Filosofi yang dimiliki Rumah Betang adalah kebersamaan yang manis, kerukunan, dan persatuan. Untuk menambah keindahan di pusat Kota Kuala Kapuas, terdapat bundaran yang dikenal dengan nama Bundaran Patung Raja Bunu yang terletak di Jalan Tambun Bungai.
Bundaran Patung Raja Bulu ini mulai dibangun sekitar tahun 1950-an, kemudian dilakukan renovasi pada tahun 2008. Kota Kuala Kapuas juga memiliki bundaran besar yang dikenal dengan nama Bundaran Batanggaring, yang mana Tugu Batanggaring tersebut menjadi ikon utamanya. Bundaran ini terletak di Jalan Pemuda kilometer 3 yang tahun pembangunan bundarannya dimulai dari tahun 1997 dengan pembangunan Tugu Batanggaring sekitar tahun 2008. Batanggaring memiliki makna sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat suku Dayak Ngaju. Pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang langsung diturunkan oleh Ranying Hatala Langit. Batanggaring berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas atau ke langit. Pada bagian bawah terdapat guci berisi air suci dan dahan berlekuk dengan daun sebagai perlambangan ekor burung enggang. Bundaran Batanggaring ini dikelilingi oleh taman-taman yang bertuliskan Kota Air Kuala Kapuas, Tinggang Menteng, dan Panunjung Tarung. Pada tahun 2020, Kabupaten Kapuas, tepatnya di Kecamatan Dadahuk, menjadi salah satu lokasi yang dijadikan sebagai kawasan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa, atau yang dikenal dengan sebutan kawasan food estate. Yang mana dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ikut ambil bagian dalam peninjauannya. Sampai pada saat ini, Kabupaten Kapuas menjadi daerah lumbung padi bagi wilayah Kalimantan Tengah dengan jumlah sebesar 51%. Lumbung-lumbung padi ini terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahuk, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tamban Catur, dan Desa Terusan Makmur, Kecamatan Bataguh. Tidak hanya itu, Kabupaten Kapuas juga merupakan lumbung buah semangka untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Hari jadi sebuah daerah dapat berbeda antara daerah satu dan daerah yang lain. Sama halnya dengan hari jadi Kabupaten Kapuas yang juga didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini sebagai upaya membangkitkan rasa bangga rakyat akan sejarah daerah dan dapat mendorong masyarakat untuk mencintai daerahnya. Kemudian akan dapat mendorong masyarakat untuk bangga dan ikut serta dalam pembangunan daerah di semua bidang. Penetapan hari jadi daerah dapat didasarkan pada pertimbangan baik dari unsur kesejarahan, unsur kesejahteraan maupun unsur filosofi. Unsur tersebut seyogianya sebagai unsur-unsur yang saling mengikat dan tidak terpisahkan. Dari berbagai peristiwa dan keterangan dari membaca sejarah Kapuas, akhirnya dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan hari jadi Kota Kuala Kapuas yang jatuh pada tanggal 21 Maret 1806. Hal ini diperkuat berdasarkan atas berdirinya Betang Sungai Pasah pada tahun 1806. Sementara itu, Ibu Kota Kuala Kapuas diresmikan pada tanggal 21 Maret 1951 oleh Menteri Dalam Negeri dan sekaligus melantik para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang terdiri dari wakil partai politik dan organisasi non-politik. Kabupaten Kapuas memiliki beberapa situs bahari destinasi wisata, yaitu diantaranya adalah Rumah Betang yang berada di Desa Tumbang Bukoy, tepatnya di Kecamatan Mandau Talawang. Rumah Betang ini dikenal dengan nama Betang Desa Tumbang Bukoy. Situs Rumah Betang ini memiliki ukuran maksimal panjang 150 meter, lebar 30 meter, dan dapat dihuni hingga 100 orang. Selain situs bangunan, Kabupaten Kapuas juga memiliki beberapa objek wisata yang masih asri. Salah satunya adalah Bukit Batu Tungkulisung, Desa Jakatan Pari yang terletak di Kecamatan Kapuas Hulu. Bukit Batu yang memiliki tinggi sekitar 2000 meter ini berjarak 10 km dari ibu kota Seihanyu, yang dari atasnya bisa dengan leluasa melihat Kabupaten Murung Raya dari kejauhan. Terdapat juga Desa Masuparia di Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas dengan luas 194,92 km persegi. Masuparia sebelumnya merupakan dusun yang menjadi bagian dari wilayah Desa Tumbang Manyarung. Namun karena perkembangan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk, maka dibentuklah menjadi Desa Masuparia berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2012. Desa Masuparia dijuluki sebagai lumbung emas. Oleh karenanya, mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai pendulang emas dengan jumlah penduduk sekitar 750 jiwa pada tahun 2012.
Di Desa Masuparia juga terdapat air terjun yang dikenal dengan nama Air Terjun Masupa. Air terjun yang memiliki tinggi hampir sekitar 80 meter ini terletak di dalam hutan yang masih sangat alami di kaki Gunung Putih, sehingga kelestarian alamnya masih sangat terjaga. PJ Bupati Kapuas Erlin Hardi sejak dilantik pada 25 September 2023 tidak henti-hentinya berupaya untuk memajukan Kabupaten Kapuas dengan mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan, mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata di segala bidang, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang murah, mudah, adil, dan merata, meningkatkan kerukunan, kedamaian antar umat beragama, dan mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan yang prima. Hal ini dibuktikan dari beberapa penghargaan dan bantuan yang diberikannya, yaitu diantaranya penghargaan predikat kepatuhan kualitas tinggi zona hijau pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, percepatan penurunan stunting Kabupaten Kapuas, hingga penyerahan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi kurang mampu pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2024. Setelah berhasil meraih Piala Adipura pada tahun 2017 pada kategori kota yang dinilai bersih, tertib, aman, dan rapi, Kota Kuala Kapuas kembali meraih Piala Adipura dengan kategori kota kecil tahun 2023. Kota Kuala Kapuas meraih predikat informatif dan menempati peringkat kedua dengan nilai 93,93 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di Kalimantan Tengah tahun 2023. Meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2023 dengan kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.